Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita dan kaum muslimin semuanya. Adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memohon pada Allah. Allah yang Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui semuanya. Apa yang kita akan minta, baik ilmu dan semuanya, setelah yang kita berdoa meminta kepada Allah. Apa doanya sebelum belajar? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Apa artinya? Ya Allah, berilah kemanfaatan untukku apa yang Kau telah ajarkan padaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan padaku ya Allah apa yang bermanfaat bagiku. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Yuk, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Adik-adik, bertemu lagi dengan kami Bintang Bimbingan Belajar Bintang Pelajar. Kali ini kami akan melakukan pembahasan triolet AKM numerasi SMP yang sudah pernah kalian kerjakan, ya. Ini merupakan part pertama, ya, bagian pertama video pembahasan triolet yang sudah kalian kerjakan. Ya, bersama saya Kak Kurniawan dari Bimbingan Belajar Bintang Pelajar. Baik adik-adik, kita langsung saja pembahasan soal triolet ini dengan membaca. Terlebih dahulu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ini ada informasi, ya, tentang suhu udara. Jadi untuk soal KM, ya, kalau misalnya ada informasi, sementara kita skip aja, kita langsung ke soalnya. Setiap malam, kita lihat soalnya seperti ini. Setiap malam suhu udara di luar ruangan akan turun 1,5 derajat setiap 15 menit. Jadi baca soalnya dengan teliti dan tandain yang penting. Oke, nanti setelah baca soalnya selesai, baru kita masuk ke informasi, ya, jika ada informasi yang perlu kita ambil. Kita lihat. Jadi di sini katanya informasinya setiap 15 menit suhu udara itu akan turun 1,5 derajat. Nah, jika pada pukul 20 itu suhu udara di luar ruangan adalah 5 derajat Celcius, maka suhu udara pada pukul 22 itu berapa derajat Celcius? Ini yang ditanyakan. Nah, ya, pada pukul 22. Oke, jadi kita mau mencari nilai X, ya. Awalnya itu kan ini nih 5 derajat Celcius. Jadi nanti 5 derajat Celcius kita kurangin dengan dari pukul 20 ke 22 itu adalah berapa jam? 2 jam. Nah, setiap 1 jam itu kan 60 menit, ya. Kita bagi di sini perubahannya adalah setiap 15 menit. Oke, ya, setiap 15 menit. Jadi kita bagi dengan 15. Dikali setiap 15 menit itu suhu udara akan turun 1,5, ya, 1,5 derajat Celcius. Oke. Sehingga ini nanti 5 derajat Celcius dikurangin, oke, ini kita coret, ya, jadi 4. Oke, 2 kali 4 dikali 1,5 sama dengan 12 derajat Celcius, ya. Oke, jadi ini adalah 12 derajat Celcius, sehingga 5 dikurangin 12 derajat Celcius adalah min 7 derajat Celcius. Nah, jadi suhu udara pada pukul 22 adalah minus 7 derajat Celcius. Sekarang lanjut ke nomor 2. Jamal mengamati bahwa suhu udara setiap 30 menit. Oke, di sini katanya perubahannya setiap 30 menit. Di dalam ruangan akan turun 1 derajat Celcius, ya. Jadi di dalam ruangan nih, ya. Suhu udara di luar ruangan akan turun 2 derajat Celcius, ya, ini turun setiap malam. Oke, jadi di sini ada informasinya adalah dalam ruangan, kemudian ada luar ruangan. Oke, dalam ruangan itu akan turun min 1 derajat Celcius, luar ruangan akan turun min 2 derajat Celcius setiap malam. Jika pada pukul 21, ya, pukul 21 nih, ya, suhu udara dalam ruangan adalah 8 derajat Celcius. Nah, kan ini awalnya di sini 8 derajat Celcius. Nah, suhu luar ruangan itu adalah 1 derajat Celcius, di sini 1 derajat Celcius. Maka pada pukul 23.30,
itu di sini berapa, di sini berapa, nah nanti diselisihin ya, artinya dicari selisihnya. Maka kita cari dulu nih ya, kita cari dulu dari 21 ke 23 itu berapa jam? Ya, berapa? 2,5 jam ya, 2,5 jam. Tiap 1 jam itu adalah 60 menit. Kita bagi perubahannya adalah tiap 30 menit, berarti kita bagi dengan 30. Oke, selanjutnya ini kita coret ya. Jadi berapa ini? 2 ya. Sehingga 2 dikali 2,5 itu sama dengan 5. Oke, ini perubahannya. Maka sekarang kita cari nih ya. Kita cari dalam ruangan itu pada pukul 23.30 itu adalah 8 kita kurangin dengan 5 dikali dengan 1. Yaitu sama dengan 3 derajat Celcius. Sekarang yang ini, yang luar ruangan. Awalnya 1 derajat Celcius. Ya, kita kurangin dengan 5 dikali dengan 2. Sama dengan 1 dikurangin dengan 9. Oke ya, dikurangin. Jadi selisihnya antara ini dengan ini, maaf, ini 1 dikurangin dengan 10 ya. 1 kurangin dengan 10, jadi ini tetap 3 derajat, ini dikurangin dengan min 9. Maka ini selisihnya itu adalah 12 derajat Celcius, yaitu jawabannya adalah yang D. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini nomor berikutnya, sebelumnya ada informasi ya, atau temanya tentang menentukan suhu udara di suatu tempat berdasarkan ketinggian. Nah, ini ada informasi seperti ini. Jadi sekali lagi, pada soal AKM, ini skip aja dulu ya, kita skip. Nah, terus kemudian juga ada informasi ini, ya ini kita skip aja. Oke, langsung kita lihat soalnya ya, kita baca soalnya, kita pahami dan apa yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh soal tersebut. Setelah kita baca soal tersebut, kita cari informasi dari teks tadi ya. Dari beberapa, nomor 3 ya, dari beberapa kota di bawah ini pada bulan Februari yang paling tinggi suhunya adalah, kita mau mencari pada bulan Februari daerah yang paling tinggi suhunya. Apakah pada Larang, Cimahi, Bandung, atau Cicalengka? Coba kalian lihat kembali lagi ke teks ya di awal ya. Menentukan suhu udara suatu tempat berdasarkan ketinggian. Kalian baca informasi suhu udara pada suatu tempat dapat diperoleh dari stasiun pengamatan cuaca dan seterusnya. Nah, ini kan sebetulnya gak semuanya penting, tapi ada beberapa yang penting. Seperti yang saya tandain. Secara fisik, suhu udara akan menurun terhadap ketinggian. Artinya, semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udaranya akan semakin dingin. Kalau dingin berarti semakin rendah, ya. Dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada infografis yang diambil dari Google Earth. Nah, ada informasi selanjutnya, ya. Gambar profil dan seterusnya dihasilkan menggunakan fasilitas pada Google Earth diperoleh pada data ketinggian. Nah, ini data ketinggian suatu tempat, ya. Pada Larang 701, Cimahi 750 meter, Bandung 713 meter, dan Cicalengka 846 meter. Berdasarkan teks tadi, kita dapat informasi, berarti Cicalengka ini adalah daerah yang paling rendah suhunya. Jadi dia dingin, karena paling tinggi di antara pada Larang, Cimahi, Bandung, dan Cicalengka. Dengan demikian, maksud dari soal nomor 3 ini adalah daerah yang paling tinggi suhunya pada bulan Februari. Di sini bulan Februari 27,7 ya, di Jakarta. Nah, ini berarti kita cari aja daerah yang paling rendah di antara pilihan yang ada, yaitu pada Larang jawabannya. Dengan demikian nomor 3 ini jawabannya adalah pada Larang. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor 4 ya. Masih temanya tentang menentukan besar suhu berdasarkan letak ketinggian ya. Jadi masih menggunakan informasi yang tadi diberikan ya, sama ya. Tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Jadi ini soal ini ada beberapa pernyataan dan diminta kita menentukan pada setiap pernyataan tersebut benar atau salah ya, berdasarkan informasi yang diberikan. Kita lihat nomor pernyataan yang pertama. Bulan Mei dan September suhu udara di Jubur adalah sama. Kita lihat. Sebelumnya di informasi kita ada tabel seperti ini. Ada diagram ya, diagram batang menentukan besar suhu pada setiap bulan. Nah, karena ini lokasinya sama, yaitu Cibubur, jadi kita nggak pengaruh ya, cukup lihat tabel ininya saja. Lihat diagram batang ini aja. Kita lihat bulan Mei dan September, kita bandingin sama bulan September. Ternyata sama-sama 29,2. Dengan demikian, pernyataan yang pertama ini adalah benar. Sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Bulan Januari
suhu udara di Cicalengka lebih dingin sekitar 5 derajat Celcius dibandingkan Cianjur. Oke, adik-adik baca lagi di informasi yang diberikan. Di sini katanya Cicalengka dan Cianjur, ya, Cicalengka dan Cianjur. Kita lihat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa suhu ini, ya, itu berdasarkan pengukuran di Jakarta. Jadi nanti acuannya adalah Jakarta. Kemudian kita lihat juga ketinggian Jakarta dari di atas permukaan laut adalah 7 meter. Kita anggap sebagai HO, ya. Karena sebelumnya ada rumus. Kemudian Cianjur itu 437 meter. Serta Cicalengka adalah 846 meter. Nah, sebelumnya untuk menentukan besar suhu berdasarkan kata ketinggian kita ada rumus ini. T1 sama dengan T0 dikurangin H1 dikurangin H0 dikali 0,6 dibagi dengan 100. Di mana di sini T1 adalah suhu udara yang dicari, T0 adalah suhu udara yang diketahui, dan H1 sama dengan tinggi T1, ya. Itu tinggi yang dimaksud nanti. H0 adalah tinggi T0. Nah, karena ini pengukuran ini dilakukan di Jakarta, jadi nanti semua patokannya ke Jakarta. Berarti Jakarta itu sebagai H0. Ya, H0. Jadi patokannya di Jakarta. Oke, kita lihat sekarang. Ini kita pernyataan yang kedua ini mau ngebandingin antara suhu di Cicalengka dan Cianjur. Kita cari dulu besar suhu yang di Cianjur. Cianjur itu kan ketinggiannya 437 meter. Ya, jadi nanti 437 kita kurangi dengan 7, ya, dikali 0,6 dikali dengan dibagi dengan 100, ya. Sehingga nanti 27,7 dikurangi 2,58 diperolehlah suhu di kota Cianjur itu adalah 25,12. Sekarang kita lihat juga berdasarkan menggunakan rumus yang sama, suhu udara di Cicalengka. Cicalengka ini ketinggiannya adalah 846 meter. Demikian menghitung suhunya adalah di Cicalengka 27,7 dikurangi dengan 846 dikurangi 7 dikali 0,6 bagi 100 itu hasilnya adalah 27,7. Hasil perhitungannya adalah 5,034. Sehingga kita dapat nih T1-nya di Cicalengka adalah 22,666, ya. Nah, sehingga selisih suhu di Cicalengka dan Cianjur itu adalah kita kurangin 22,66 dikurangin dengan 25,12. Hasilnya adalah negatif 2,454. Dengan demikian katanya di pernyataan ini pada bulan Januari suhu udara di Cicalengka lebih dingin sekitar 5 derajat Celcius. Faktanya lebih dingin 2 derajat sekitar 2 derajatan lah, 2 derajat Celcius. Dengan demikian pernyataan yang kedua ini adalah salah. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Suhu udara di Cianjur paling tinggi terjadi di bulan Oktober. Nah, lihat aja di bulan Oktober nih, itu 29,3, ya. Itu paling tinggi di antara yang lain. Dengan demikian pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Ya, jadi ini jawaban nomor Jawaban nomor 4, ya. Benar, salah, benar. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan pembahasan soal ini ke nomor 5, ya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Ya, ini masih temanya sama tentang mengukur suhu berdasarkan ketinggian, letak ketinggian. Kita lihat pernyataan yang pertama. Suhu udara di Padalarang pada bulan Maret adalah 24,326 derajat Celcius. Benar apa salah? Oke. Sebelumnya di teks atau di informasi kita dapat informasi terkait dengan tabel, ya. Ini suhu tiap bulan di Kota Jakarta, ya. Jadi sebagai acuannya di Kota Jakarta. Juga di informasi itu ada tentang letak ketinggian dari permukaan laut masing-masing daerah. Jakarta yang paling rendah, dan Padalarang di sini adalah 701 meter dari permukaan laut. Nah, juga kita ada informasi tentang rumus menentukan suhu berdasarkan letak ketinggian, ya. Di mana di sini keterangannya seperti ini, ya. T1 suhu udara yang dicari, T0 suhu udara yang diketahui, dan H1 tinggi T1 dan H0 adalah tinggi T0, ya. Baik, karena ditanyakan adalah pada bulan Maret, kita lihat di sini pada bulan Maret di Jakarta itu 28,5 derajat, ya. Kita lihat sekarang suhu yang terjadi di Padalarang pada bulan Maret, benar nggak segini? Oke, ini rumusnya. Selanjutnya kita nggak masukkan
bahwa TO-nya itu berarti yang ini 28,5 ini ketinggian daerah Padalarang dikurangi dengan ketinggian daerah Jakarta dikali 0,6 dibagi dengan 100. Nah, hasil perhitungan ini diperoleh segini hasilnya. Kemudian tinggal kita kurangi nih ya, 28,5 dikurangi 4,164 adalah 24,336. Oke, dengan demikian pernyataan yang pertama ini benar apa salah? Iya, ternyata salah. Oke, berikutnya pernyataan yang kedua masih nomor 5. Kita lihat pernyataannya. Pada bulan Maret, suhu udara di Cianjur lebih tinggi daripada Cibubur. Jadi masih di bulan Maret, ya. Ini dasarnya 28,5. Ditanyakan adalah pada bulan Maret suhu udara di Cianjur lebih tinggi daripada Cibubur. Betul apa enggak? Nah, sebenarnya untuk menentukan benar atau salah pernyataan ini kita nggak perlu ngitung menggunakan rumus ini ya. Karena apa tadi? Di informasi kita udah didapatkan keterangan bahwa suhu udara akan semakin rendah ketika daerah tersebut makin tinggi dari permukaan laut. Jadi semakin tinggi maka dia akan semakin rendah suhu udaranya. Dan semakin rendah daerahnya maka suhu udaranya akan semakin tinggi. Maka kita lihat di antara dua daerah ini, Cibubur dan Cianjur, kelihatan bahwa Cibubur lebih rendah daripada Cianjur. Oke, berarti nanti Cibubur itu lebih tinggi suhunya daripada Cianjur ya. Bukan Cianjur lebih tinggi daripada Cibubur ya. Hal ini karena daerah itu letak ketinggian itu akan mempengaruhi suhu di daerah tersebut. Jadi karena di daerah Cibubur lebih rendah daripada di Cianjur, maka suhu udara di Cibubur akan lebih tinggi daripada di Cianjur. Dengan demikian pernyataan yang kedua ini adalah salah ya. Jadi itu jawabannya. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga, masih nomor 5. Pada bulan Maret, suhu udara di Bandung dan Padalarang tidak berbeda jauh. Ya, jadi kita ingin membandingkan nih pernyataan ketiga ini antara suhu di Padalarang yang memiliki ketinggian 701 meter dan kota Bandung ya 713 meter dari permukaan laut ya. Masih sama di bulan Maret. Nah, ini kita harus menghitung ya karena di sini kan tidak berbeda jauh pada bulan Maret suhu udara di kedua daerah tersebut. Kita lihat pertama dengan menggunakan rumus ini yang di daerah Padalarang dulu ya. Oke, berarti di sini ketinggiannya 701 dikurangi 7 dikali 0,6 dibagi 100. Berarti nanti 4,164 ya. 28,5 dikurangi 4,614. 4,164 ya. Itu hasilnya adalah 24,336 derajat Celcius. Sekarang kita lihat yang di daerah Bandung dengan menggunakan rumus yang sama. Di mana ketinggiannya adalah Bandung 713. Kita kurangin 7 dikali 0,6 bagi 100. Itu hasilnya adalah 4,236. Kemudian nanti dikurangi dengan 28,5 ya. 28,5 dikurangi 4,236. Itu hasilnya adalah 24,264. Kita lihat masih sama-sama di kisaran suhu 24 derajat Celcius ya. Dengan demikian pernyataan yang ketiga ini katanya suhu udara di Bandung dan Padalarang tidak berbeda jauh itu adalah benar. Oke ya, jadi jawabannya adalah benar. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor 6 ya. Masih tentang menentukan benar atau salah. Tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini nomor 6 nih ya. Pernyataan yang pertama, di Cimahi selisih suhu bulan Mei dan Maret adalah 0,5 derajat Celcius. Oke. Jadi coba lihat lagi dari informasi data yang kita butuhkan adalah pertama ada diagram tentang suhu ya pada tiap bulannya, kemudian data ketinggian tempat dari permukaan laut ya. Yang dimaksud adalah Cimahi. Oke, Cimahi ya. Dan nanti di sini seperti biasa rumus yang kita gunakan untuk menentukan besar suhu di suatu tempat ya. Nah, katanya ini ingin membandingkan antara suhu bulan Mei dan Maret di daerah Cimahi. Oke. Yaitu di bulan Maret dan Mei. Nah, Cimahi sendiri itu memiliki letak ketinggian 750 meter. Oke, sekarang kita lihat di bulan Maret itu di Cimahi itu terjadi suhunya berapa derajat Celcius ya.
Karena tingginya 750, maka nanti sini H1-nya ada 750 dikurangi 7 dikali 0,6 bagi 100, sehingga kita dapatnya 28,5 dikurangi dengan 4,458, sehingga diperoleh suhu pada bulan Maret itu adalah 24,04 derajat. 042 ya, 24,042 derajat Celcius. Sekarang kita lihat di bulan Mei. Bulan Mei itu suhunya itu 29,2 dikurangi dengan 750 kurangi 7 dikali 0,6 dibagi 100, itu hasilnya adalah 4,458. Nah, 29,2 dikurangi dengan 4,458 itu adalah 24,742 derajat. Sehingga bisa kita cari ini selisih suhu di kedua bulan tersebut itu adalah 24,742 dikurangi dengan 24,042, yaitu 0,7 derajat. Oke, dengan demikian nomor 6 pernyataan yang pertama ini adalah jawabannya adalah ya salah. Oke, sekarang masih nomor 6. Coba kita lihat pernyataan yang kedua ini benar apa salah. Di Cicalengka terjadi kenaikan suhu sebesar 0,2 derajat Celcius dari bulan April ke Mei. Di bulan April ke Mei ya. Jadi berkaca ke pernyataan yang pertama sebetulnya tadi. Pernyataan yang pertama, selama masih di daerah yang sama perbandingannya ya. Jadi di daerah yang sama sebetulnya kita nggak perlu menggunakan rumus ini juga nggak apa-apa, bisa langsung ya. Jadi kayak misalkan tadi di Cimahi kan. Di Cimahi bulan Maret dengan bulan Mei dengan bulan Maret ya. Bulan Mei dengan bulan Maret. Itu kan 0,7 selisihnya ya. 29,2 kita kurangin dengan 28,5 yaitu 0,07 ya. Jadi pernyataan ini kan salah gitu ya. Itu cara cepatnya. Nah, jadi pernyataan yang kedua pun bisa kita gunakan dengan cara itu aja ya. Jadi nggak perlu kita hitung pakai rumus ini ya, karena ini di daerah yang sama ya. Jadi nanti cukup kita lihat aja selisih suhu di sini ya. Jadi nanti selisih suhu bulan April dan Mei itu adalah 29,2 dikurangi dengan 29,0. Itu adalah 0,2 derajat Celcius. Dengan demikian pernyataan yang kedua ini benar. Kan ini yang di Jakarta, Kak. Iya, nggak apa-apa ya. Ini di Jakarta. Itu akan terjadi berbeda ketika kita membandingin dengan daerah yang lain, dengan daerah yang berbeda, maka harus kita menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau misalkan di daerah yang sama, misalkan kita hanya membandingin di Cicalengka aja nih, maka sebetulnya sama selisihnya nanti di Jakarta sekian, maka di Cicalengka pun sekian gitu. Jadi sisi suhunya di daerah yang sama, di daerah tersebut itu akan tetap. Oke, jadi untuk nomor pernyataan yang kedua itu jawabannya adalah yang berarti dia pernyataannya benar. Masih nomor 6 adik-adik, kita lihat sekarang pernyataan yang ketiga. Pada bulan April, suhu udara di Cianjur lebih tinggi daripada di Bandung. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi untuk kasus bulan yang sama, daerah yang berbeda, nanti cukup kita lihat data ketinggiannya saja. Kan ingat lagi bahwa ketentuannya adalah semakin tinggi suhu akan semakin rendah atau semakin dingin gitu ya. Maka di sini kalau membandingin antara daerah Cianjur dengan daerah Bandung, kita lihat di sini pada bulan April ya. Di daerah Cianjur itu ketinggiannya 437 meter dari permukaan laut, sementara Bandung 713 meter dari permukaan laut. Dari sini kelihatan bahwa ketinggian Cianjur lebih rendah daripada Bandung, maka suhunya tentu di Cianjur akan lebih panas daripada di Bandung, atau suhu di Cianjur lebih tinggi daripada di Bandung. Dengan demikian pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Oke ya. Jadi nomor 6 ini jawabannya itu adalah salah, benar. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7 ya, masih tentang menentukan benar atau salah pernyataan. Kita lihat pernyataan yang pertama, adik-adik. Suhu udara di Bandung pada bulan Juli adalah 24,764. Jadi masih menggunakan data yang tadi ya, yaitu data diagram suhu, diagram batang, ya, kemudian data ketinggian tempat, dan rumus untuk menentukan
besar suhu di suatu tempat berdasarkan letak ketinggian. Nah, katanya suhu udara di Bandung pada bulan Juli adalah 24,764. Benar apa salah nih pernyataan ini? Kita lihat ya. Bandung itu ketinggiannya 713. Nanti pakai gunakan rumus ini. Kemudian di bulan Juli itu suhunya adalah di Jakarta 28,8. Oke ya. Jadi TO-nya itu adalah ini, berarti ya suhu udara yang diketahui 28,8. Nah, ketinggian H1-nya adalah ketinggian Kota Bandung dikurangin dengan H-nya itulah patokan Jakarta ya. Kan ini data daerah Jakarta dikali 0,6 dibagi dengan 100. Oke, ini dioperasikan hasilnya adalah 4,236. Jika nanti 28,8 dikurangi 4,236 itu adalah 24,564. Dengan demikian pernyataan ini benar apa salah? Salah. Oke ya, jadi untuk pernyataan yang pertama adalah salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua dari nomor 7 ya. Tidak benar bahwa suhu udara di Bandung lebih tinggi daripada Cimahi pada bulan Juli. Gitu ya. Kita lihat, jadi kita membandingkan antara dua buah daerah ya, di bulan yang sama, ya waktu yang sama, yaitu waktunya adalah bulan Juli. Daerahnya adalah Bandung dan Cimahi. Jadi sekali lagi, kalau membandingin antara daerah di bulan yang sama atau di waktu yang sama, cukup kita lihat data di daerahnya saja ya. Di sini kelihatan bahwa ketinggian daerah Bandung lebih rendah daripada ketinggian daerah Cimahi. Maka berdasarkan prinsip yang diberikan di informasi bahwa semakin tinggi suatu daerah, maka suhu akan semakin rendah. Ya. Dengan demikian, karena Bandung lebih rendah daripada Cimahi, maka suhu di kota Bandung, suhu di daerah Bandung akan lebih tinggi daripada di suhu di Cimahi. Dengan demikian pernyataan ini katanya tidak benar bahwa suhu udara di Bandung lebih tinggi daripada Cimahi pada bulan Juli, itu salah. Harusnya benar dia. Maka pernyataan ini adalah salah. Oke ya. Masih nomor 7, kita lihat sekarang pernyataan yang ketiga ya. Pada bulan Desember, suhu udara di Cibubur adalah yang paling rendah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Jadi kita ingin bandingkan di daerah yang sama yaitu Cibubur, atau bulan Desember ini yang paling rendah bukannya. Ini cukup kita lihat data yang ada di dalam diagram ini. Ya. Nah, jadi kita lihat bulan Desember itu adalah 28,1 derajat Celcius. Apakah ada yang lebih rendah? Ya, ternyata ada. Nah, dengan demikian pernyataan ini salah ya, yaitu bulan apa? Bulan Februari. Itu lebih rendah daripada bulan Desember ya. Dengan demikian pernyataan yang ketiga dari nomor 7 ini adalah salah. Oke ya. Dengan demikian nomor 7 ini jawabannya adalah salah, dan salah. Oke, sekarang nomor 8. Tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Nah, pernyataan yang pertama, pada bulan Agustus suhu udara di Padalarang lebih panas daripada di Cianjur. Lagi-lagi ini soal membandingkan suhu udara di dua tempat berbeda pada satu waktu yang sama ya. Jadi kita masih menggunakan data ini ya dari informasi yang diberikan. Cukup kita lihat data lokasi ya atau ketinggian tempat satu daerah. Dari sini kita bisa menentukan bahwa daerah di Padalarang itu lebih tinggi daripada di Cianjur. Dengan demikian, maka nanti suhu di Padalarang lebih rendah daripada di Cianjur ya. Jadi suhu di Padalarang lebih kecil daripada suhu di Cianjur, sehingga pernyataan bahwa pada bulan Agustus suhu udara di Padalarang lebih panas daripada di Cianjur itu adalah pernyataan yang salah ya. Dengan demikian pernyataan yang pertama nomor 8 ini adalah salah. Nomor 8 pernyataan yang kedua. Kita lihat adik-adik pernyataan yang kedua. Suhu udara di Bandung pada bulan September adalah 24,954 derajat Celcius. Benar apa salah? Oke, ini ada data diagram batang suhu ya. Kemudian di sini ada data ketinggian suatu tempat dari permukaan laut ya. Di mana di sini katanya Bandung itu adalah 713 meter.
Dan suhu udara pada bulan apa di sini diminta September ya. September itu adalah 29,2 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan suhu udara di suatu tempat kita gunakan ini. Ya, kita gunakan rumus ini sehingga TO-nya itu adalah suhu udara yang diketahui, yaitu yang ini, 29,2. Kemudian H1-nya itu adalah ketinggian kota Bandung, ketinggian daerah Bandung, dan H-nya ada di sini acuannya adalah kota Jakarta, 7 meter. Sehingga kita masukkan 713 dikurangi 7 dikali 0,0 dibagi dengan 100. Nah, ini itu hasilnya adalah 4,236. Sehingga T1 suhu yang dicari itu suhu di daerah Bandung itu ada 24,964 derajat Celcius pada bulan September. Ya, dengan ini pernyataan ini benar apa salah? Salah ya, karena di sini 24,954 sementara harusnya 24,964 derajat Celcius. Dengan demikian, pernyataan yang kedua dari nomor 8 ini adalah salah. Masih nomor yang sama, nomor 8, pernyataan yang ketiga ya sekarang. Kita lihat adik-adik pernyataan yang ketiga, terjadi penurunan suhu ya, sekitar 0,3 derajat Celcius di Cibubur dari bulan Agustus ke September. Lagi-lagi kita ingin membandingkan ya di daerah yang sama, tapi waktu yang berbeda. Nah, maka ini kita tidak perlu menggunakan ini ya. Cukup kita melihat ini saja, karena nanti akan sama saja. Kita lihat di sini bulan daerah yang masuk adalah Cibubur ya. Kita cukup lihat ini saja. Bulan Agustus ya terjadi penurunan. Apakah benar terjadi penurunan suhu di Cibubur pada bulan Agustus ke September? Agustus 28,9 derajat, sementara September 29,2 derajat. Sebenarnya dari diagram juga sudah kelihatan ya bahwa September itu lebih tinggi. Dengan demikian sebenarnya bukan terjadi penurunan tapi peningkatan ya. Oke, secara otomatis nih pernyataan yang ketiga ini salah ya. Oke, pernyataan yang ketiga ini salah, bukan penurunan tapi peningkatan. Oke, nomor 8 ini berarti pernyataannya itu adalah salah, dan salah. Selanjutnya adalah nomor 9 ya. Tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini ya, maksudnya tentang pernyataan ya. Kita lihat pernyataan yang pertama nomor 9, pada bulan November sampai Desember terjadi penurunan suhu sebesar 0,9 derajat Celcius di Bandung. Lagi-lagi kita ingin membandingkan perubahan suhu di daerah yang sama pada bulan November sampai dengan Desember, gitu ya. Jadi kita nggak perlu menghitung menggunakan ini, cukup melihat data ini saja karena nanti akan sama, gitu ya. Perubahan suhunya. Kita lihat. Jadi ini nggak perlu kita menggunakan rumus ini ya. Jadi cukup kita langsung saja lihat di data suhu ini. Gitu. Apakah benar terjadi penurunan pada bulan November sampai Desember ya sebesar sekian? Kita lihat November 29,0 derajat Celcius ya. Oh ya, ternyata dia terjadi penurunan ya, di mana di Desember itu 28,1 derajat Celcius ya. Besarnya penurunan itu kita hitung 29 dikurangi dengan 28,1 yaitu 0,9 derajat Celcius ya. Dengan demikian pernyataan yang pertama dari nomor 9 ini adalah benar ya. Jadi terjadi penurunan sebesar 0,9 derajat Celcius di Bandung ya. Oke, kita lihat sekarang pernyataan yang kedua dari nomor 9 ini. Pada bulan November suhu udara di Bandung lebih tinggi daripada di Cianjur. Oke, lagi-lagi kita akan ngebandingin suhu di dua tempat di waktu yang sama ya. Jadi nanti cukup kita lihat saja ketinggian tempat tersebut dari permukaan laut ya. Kan di sini bulan November ya, di bulan November tersebut suhunya sekian. Jadi nanti sebenarnya kan cukup kita lihat ini saja ya. Jadi nggak perlu kita hitung dengan menggunakan rumus ini biar cepat. Oke, kita lihat kembali lagi, ingat bahwa suhu udara akan menurun terhadap ketinggian. Artinya semakin tinggi satu tempat maka suhu udaranya akan semakin dingin. Dengan demikian kita bandingin antara ketinggian tempat Bandung dan Cianjur itu bahwa Bandung lebih tinggi daripada Cianjur ya. Kita lihat dengan demikian suhu di Bandung nanti tentu akan
akan lebih rendah daripada suhu di Cianjur. Dia di Bandung nanti lebih dingin. Dengan demikian, pernyataan yang kedua dari nomor 9 ini adalah salah. Oke. Selanjutnya adalah pernyataan yang ketiga, nomor 9. Suhu udara di Cibubur pada bulan Desember adalah 27,656 derajat Celcius. Jadi kita lihat adik-adik ya, di daerah Cibubur, di mana ketinggian dari permukaan laut adalah 81 meter, dan di bulan Desember suhunya di Jakarta adalah 28,1 derajat Celcius. Berarti untuk mengetahui suhu di Cibubur di bulan yang sama, itu kita gunakan rumus ini. Oke? Jadi T1 sama dengan T0 dikurangin H1 dikurangin H0 dikali 0,6 bagi 100. Di mana kita dapat T0-nya itu adalah ini 28,1. H1-nya itu adalah ketinggian daerah Cibubur, dapat 1 dikurangin ketinggian daerah Jakarta ya, yaitu 7 dikali 0,6 dibagi 100. Nah, ini itu kalau kita hitung dapat 1 kurangin 7 dikali 0,6 dibagi 100, diperoleh hasilnya adalah 0,444. Sehingga 28,1 dikurangi 0,44 itu adalah 27,656 derajat Celcius. Nah, sehingga pernyataan yang ketiga ini katanya suhu udara di Cibubur pada bulan Desember adalah 27,656 derajat Celcius. Itu adalah benar. Oke ya. Dengan demikian, nomor 9 ini jawabannya adalah benar, salah, benar. Selanjutnya adik-adik kita lihat nomor 10 ya. Nomor 10 di sini ada informasinya dalam bentuk tabel ya tentang luas wilayah Kabupaten Pemalang ya. Ini beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang ya. Kemudian ini tahun 2013 luas sawah sekian, terus luas bukan sawah sekian, totalnya sekian. 2014 luas sawah sekian, luas bukan sawah sekian, luas totalnya sekian. 2015 pun demikian ya. Jadi ada 14 kecamatan ya. Nah, jadi kita langsung ke soalnya ya. Tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Pada tahun 2015 luas sawah di Kecamatan Randu Dongkal sekitar 30% dari luas total lahan di wilayah tersebut. Jadi untuk menentukan benar atau salah pernyataan yang pertama, kita lihat data di sini ya. Di situ katanya Kecamatan Randu Dongkal ya. Di sini, nah ini dia Kecamatan Randu Dongkal. Pada tahun 2015, berarti yang di sini nih ya. Kita ingin melihat apakah benar tahun 2015 luas sawah di Kecamatan Randu Dongkal sekitar 30% dari total luas lahan di wilayah tersebut ya. Kita lihat. Nah, ya jadi ini data ini yang kita pakai. Selanjutnya kita hitung. Luas sawah di Randu Dongkal tahun 2015 adalah 26,84 sehingga kita bulatkan menjadi 27 dan totalnya adalah 90,32 ya. 90,32 kita bulatkan menjadi 90. Sehingga luas sawah ini sekitar 27/90 dikali 100%, yaitu 30%. Oh, berarti pernyataan yang pertama ini adalah benar. Di sini kata-kata sekitar ya, jadi nanti kita gunakan pendekatan. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Pada tahun 2013 ya, 30% wilayah di Kabupaten Pemalang adalah luas lahan sawah ya. 30% wilayah di Kabupaten Pemalang adalah lahan sawah. Kita lihat 2013 ya, dan kecamatannya adalah Pemalang. Nah ini dia Pemalang ya. Pemalang. Apakah benar 30% di wilayah Kabupaten Pemalang adalah lahan sawah? Ya, kita lihat. Nah, coba kita lihat di sini luas sawahnya adalah 41,53. Seperti yang ini, kita deketin aja menggunakan pendekatan. 41,53 itu kalau kita bulatkan menjadi 42. Terus luas totalnya adalah di sini 101,93 atau kita bulatkan menjadi 102 ya. Maka luas sawahnya adalah sekitar 42 dibagi 102 dikali 100%. Itu 41%. Oh, ternyata tahun 2013 ini bukan 30% ya, tapi harusnya sekitar 41% gitu ya. Dengan demikian pernyataan yang kedua adalah salah.
Terus pernyataan yang ketiga kita lihat lahan sawah di Kecamatan Comal dari tahun 2013 sampai tahun 2015 adalah yang paling kecil. Nah, kita lihat nih Comal ya. Kita lihat dulu Comal di sini katanya lahan sawahnya tahun 2013 segini, 2014 segini, 2015 segini. Apakah ini paling kecil? Ternyata kalau kalian lihat ini data seluruhnya ada yang lebih kecil yaitu ini. Di daerah mana ini? Pulau Sari yaitu 2,40%, 2,40% dan 2,40%. Dengan demikian pernyataan ini adalah yang ketiga adalah salah ya. Bukan Comal yang paling kecil tapi adalah Pulau Sari. Oke ya. Tuh jadi untuk nomor 10 ini jawabannya adalah benar, salah, salah. Oke. Adik-adik kita lanjutkan ke nomor berikutnya yaitu nomor 11. Nomor 11 masih tentang luas wilayah di Kabupaten Pemalang. Nah ini soalnya seperti ini ya, pada tahun 2015 beberapa kecamatan Pemalang tidak dapat memanen padinya secara sempurna karena beberapa sebab yaitu serangan hama dan kekurangan air. Beberapa wilayah dengan persentase panennya adalah sebagai berikut. Ini ada Watu Kumpul 45% ya, hasil panennya Bode 85%, Pemalang 60%, dan Radu Dongkal 90%. Urutkanlah wilayah dari hasil panen terbanyak ke dalam kolom di bawah ini, maksudnya kolom yang ini. Nah, pertama kita cari dulu berdasarkan persentase ini kita kalikan terhadap apa? Tentunya terhadap sawah ya. Nanti dari luasan sawah yang dimiliki itu dia menghasilkan berapa hektar gitu. Kita mulai dari Watu Kumpul. Nah, Watu Kumpul tahun 2015 dia memiliki luas lahan 54,51 hektar. Sementara dia hasil panennya adalah 45% dari luasan sawah yang dimiliki. Sehingga tinggal kita kalikan 45% dikali dengan 54,51 atau 45/100 dikali 54,51 itu adalah 24,5295 hektar. Selanjutnya adalah Bode ya. Bode di sini luas sawahnya tahun 2015 itu sebesar 28,25 hektar. Sehingga 85% hasil panennya dikalikan dengan luasan sawah 28,25 hektar. 85/100 dikali 28,25 hektar itu dihasilkan 24,0125 hektar. Itu hasil panennya. Nah, selanjutnya adalah Pemalang. Kita lihat Pemalang luasnya adalah 41,23, sementara hasil panennya adalah 60% dari luasan sawahnya, yaitu 60% dikali 41,23 atau 65/100 dikali 41,23 diperoleh 26,7995 hektar. Dan yang terakhir adalah Randu Dongkal. Randu Dongkal 90% ya. 90% dikali luasan tanahnya itu adalah 26,84. 90/100 dikali 26,84 yaitu 24,156 hektar. Oke, selanjutnya kita urutkan karena diminta urutkanlah wilayah dari hasil panen terbanyak ke dalam kolom di bawah ini. Ini hasil panennya ya. Ya, ini hasil panennya. Jadi berdasarkan hasil panen ini yang saya kuningin. Sehingga yang paling banyak itu adalah pertama Pemalang. Kita taruh di sini Pemalang. Selanjutnya setelah Pemalang yang kedua itu adalah ini ya. Watu Kumpul 45%. Oke. Ya, total panennya itu 24,5295 hektar. Ya, urutan kedua setelah Pemalang. Oke, setelah Watu Kumpul adalah Randu Dongkal. Ya, dia menghasilkan panen 24,156 hektar. Dan yang terakhir tentu saja Bode. Ya, dia menghasilkan panen sebesar 24,0125 hektar. Oke, adik-adik itu ya. Jadi tipe soal yang mengurutkan ya, mengurutkan dari yang terbanyak ke yang terendah. Oke, berarti ini urutannya Pemalang, Watu Kumpul, Randu Dongkal, dan Bode. Dan sekarang kita masuk ke nomor 12 di tema atau informasi yang sama tentang luas wilayah Kabupaten Pemalang. Soalnya seperti ini.
Jika setiap 1 hektar sawah dapat menghasilkan 10 ton padi, Kabupaten Pemalang dari tahun 2013 sampai 2015 terjadi kenaikan atau penurunan panen padi. Berapa ton dan jelaskan. Ini model soal uraian ya, uraian. Jadi kita harus bisa menjawab soal tersebut berdasarkan data yang ada di sini dan kita uraikan ya. Nah, kasih penjelasan tentunya nanti. Kita lihat. Berarti cukup kita lihat adalah data sawah pada tiap tahun ya, yaitu tahun 2013 itu ada 378,24 hektar. Kemudian tahun 2015 Kabupaten Pemalang memiliki lahan 383,51 dan 2015 adalah 382,85. Apakah terjadi penurunan? Kita lihat tahun 2013 lahan sawah 378,74 ya, yang ini ya. Karena setiap 1 hektar menghasilkan 10 ton, maka nanti 378,74 tinggal kita kalikan 10 sehingga panen padinya dihasilkan 3.787,4 ton padi. Sekarang kita lihat tahun 2014 lahan sawahnya adalah 383,51 hektar. Maka panen padinya adalah 383,51 dikali 10 sehingga 3.835,1 ton padi yang dihasilkan tahun 2014. Dan tahun 2015 lahan sawahnya itu adalah 382,85 hektar. Maka panen padinya di tahun 2015 tersebut adalah 382,85 dikali 10. Maka dihasilkan 3.828,5 ton padi. Nah, berarti dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan, yaitu dari 3.787,4 ton padi menjadi 3.835,1 ton. Jadi peningkatannya sebesar 47,7 ton. Sekarang tahun 2015 ke tahun 2015 terjadi penurunan, yaitu dari 3.835,1 ton menjadi 3.828,5 ton ya. Penurunannya sebesar 6,6 ton. Jadi itu jawabannya. Terjadi pertama peningkatan di 2013 ke 2014 dan 2014 ke 2015 terjadi penurunan sebesar 6,6 ton. Lanjutnya adalah nomor 13 ya. Nah, di sini sebelum nomor 13 ada informasi dalam bentuk gambar dan keterangan ya. Gambarnya temanya adalah tentang biskuit dalam toples. Nah, sebelum kita baca ini, kita langsung saja dulu lihat apa yang ditanyakan di soal pertama dari informasi tentang toples, yaitu nomor 13. Jadi langsung aja kita masuk ke yang ditanyakan. Volume toples yang dimiliki Anwar adalah, kita berarti dari pertanyaan ini kita tahu yang diinginkan itu adalah ukuran toples. Sehingga kita bisa menjawab volume toples yang dimiliki Anwar. Nah, di gambar ini ya dan di keterangan ini, karena yang ditanyakan adalah volume toples. Nah, di kalimat pertama, Anwar memiliki biskuit dalam sebuah toples berbentuk tabung. Berarti toplesnya berbentuk tabung. Nah, di gambar ini ada ukuran toples. Ya, diameternya 16 dan tingginya adalah 21 cm. Gitu ya. Maka dengan melihat gambar ini, kita bisa langsung menjawab di nomor 13 ini ya. Jadi yang pertama diketahui, sebuah toples tersebut itu memiliki diameter 16 cm, maka jari-jarinya adalah 8 cm. Nah, yang kedua, dari gambar ini diketahui tingginya adalah 21 cm. Maka, untuk menjawab berapakah volume toples, cukup kita gunakan rumus volume tabung, yaitu V kali R kuadrat dikali T. Ya, V kali R-nya tadi 8 kuadrat ya, berarti dikali dengan T-nya adalah 21 ya. 8 kuadrat 64 dikali 21, itu jawabannya adalah 1344 V ya. Dengan demikian nomor 13 ini jawabannya adalah yang B. Masih tema yang sama atau informasi yang sama, yaitu tentang biskuit dalam toples. Sekarang kita lanjut ke nomor 14.
Diketahui lebar kemasan ya 5 cm. Berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan? Berikanlah penjelasannya. Nah, di informasi ini ada gambar tentang kemasan biskuit. Ya, jadi bentuk seperti ini, yang atas panjangnya 20 cm, yang bawahnya adalah 19 cm. Dan tinggi biskuit tersebut adalah 3,5 cm. Kemudian di soal ini ada keterangan tambahan, yaitu lebar kemasan. Ya, di sini emang lebar kemasannya nggak diketahui ya. Jadi dari sini ke belakang itu berarti 5 cm. Berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan? Nah, sebelumnya ada ukuran satu biskuit di sini, yaitu memiliki diameter, karena biskuit ini kan berbentuk, kalau kita lihat ya di toples ini, dia berbentuk lingkaran. Nah, maka ini 4 cm itu adalah berarti dia diameter. Dan tinggi satu biskuit adalah 1 cm. Nah, nomor 14 ini yang ditanyakan adalah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan. Jadi, kita tentukan dulu pada kemasan ini ada yang namanya panjang. Panjang kemasan itu di sini ada yang 20 cm, ada yang 19 cm. Nah, kita ambil yang paling rendah, yaitu 19 cm. Kita ambil yang karena kalau misalkan kita ambil yang di sini, nanti di sini mungkin jumlah biskuitnya nggak akan cukup gitu ya. Maka kita ambil yang paling rendah, yaitu 19 cm. Maka pada ukuran panjang itu diperkirakan bisa memuat 4 biskuit. Nah, selanjutnya adalah lebar kemasan. Tadi lebar kemasan adalah 5 cm. Kita ketahui berdasarkan gambar ini, lebar diameter sebuah biskuit adalah 4 cm. Berarti dari sisi lebarnya saja, dari sisi lebar kemasan itu hanya bisa memuat satu biskuit. Oke, sekarang kita lihat tinggi. Tinggi kemasannya itu adalah 3,5 cm. Berarti dari tinggi, kita lihat di sini tinggi biskuitnya, satu biskuit adalah 1 cm. Sehingga dari tingginya itu hanya cukup 3 biskuit. Maka banyak di sini diameter biskuitnya 4 cm dan tinggi biskuitnya 1 cm. Maka dari situ kita dapat perkiraan banyak biskuit dalam satu kemasan atau X ya, itu maka panjang kali lebar dikali tinggi ya, panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya itu tadi 4 biskuit, lebarnya itu 1 biskuit, dan tingginya itu adalah 3 biskuit, yaitu 12 biskuit. Maka perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan itu ada sekitar 12 biskuit. Ya, itu jawabannya nomor 14. Selanjutnya adalah nomor 15 dari informasi atau tema tentang biskuit dalam toples. Jika Anwar hanya memiliki uang 100.000, maka biskuit dalam kemasan yang dapat dia beli maksimal berapa kemasan? Oke, kita lihat di informasi. Di sini katanya ada informasi atau keterangan ketika Anwar pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga satu kemasan biskuit adalah Rp6.000 dan ternyata dia tidak mengetahui banyak dan seterusnya. Artinya harga satu kemasan biskuit adalah Rp6.000. Nah, si Anwar ini memiliki uang 100.000, maka dengan 100.000 itu banyak biskuit dalam kemasan yang dapat dia beli maksimal itu berapa kemasan? Oke, maka banyak biskuit yang bisa dibeli kita misalkan sebagai X ya. Maka X itu adalah 100.000 kita bagi dengan 6.000, yaitu 16,67. Sehingga banyak biskuit maksimal yang dia beli adalah 16 kemasan. Kenapa enggak 17? Kalau 17 berarti uangnya kurang 100.000 ya. Maka kalau 16 itu masih kembalian, tapi udah kembalian itu tidak bisa lagi dibeli untuk satu kemasan, sehingga jawabannya adalah 16 kemasan nomor berapa ini? Nomor 15 ini ya. Oke. Nomor 16. Jika Anwar menyusun biskuit dalam toples seperti tampak pada gambar 5, ini maksudnya ya, maka banyak biskuit yang dapat dimasukkan ke dalam toples hingga penuh adalah sebelumnya di informasi ini kita udah tahu ya, ukuran toples itu tingginya 21 cm, diameternya 16 cm. Sekarang kita lihat di gambar ini, pada alasnya itu terdiri dari berapa biskuit tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka untuk menjawab soal nomor 16 itu, katanya banyak biskuit yang dapat dimasukkan ke dalam toples hingga penuh dengan posisi seperti ini, itu kita gunakan aja rumus dasar sebuah tabung, yaitu
volume sebuah tabung itu adalah luas luas alas dikali dengan tinggi. Di mana luas alasnya itu ini banyak biskuit ya. Pada alasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi alasnya itu ada 8 biskuit dikali dengan tinggi. Tinggi sebuah toples ada 21 cm. Oke. Ini 8 biskuit dikali dengan 21 sehingga kita dapatlah 168 biskuit ya. Nomor 16 jadi jawabannya adalah 168 biskuit. Sekarang nomor 17 tema tentang biskuit dalam toples ya. Nomor 17 soalnya begini. Anwar memiliki uang 150.000. Jika Anwar akan mengisi 2 toples hingga penuh, apakah uang yang dimiliki Anwar cukup untuk membeli biskuit yang dibutuhkan? Jika ya atau tidak, jelaskan ya. Jadi soal ini adalah berkaitan dengan soal sebelumnya. Kita lihat banyak biskuit, Anwar akan mengisi 2 toples. Jadi banyak biskuit yang dibutuhkan adalah kalau 2 toples, di mana di soal sebelumnya 1 toples itu berisi 168 biskuit. Ya, 2 kali 168 biskuit itu berarti 336 biskuit. Oke. Terus banyak biskuit dalam satu kemasan itu ada 12 biskuit. Kita ingin mengetahui berapa kemasan sih 336 biskuit itu? Ya, maka 2 toples atau 336 biskuit itu adalah itu sama dengan 28 kemasan. Nah, harga satu kemasan biskuit adalah 6.000. Maka total biaya yang dibutuhkan untuk membeli 28 kemasan ini adalah 28 dikali 6.000 yaitu 168.000. Dengan demikian, uang yang dimiliki Anwar adalah tidak cukup, yaitu karena uang yang dimiliki Anwar kurang dari 168.000 ya. Dengan demikian jawabannya adalah tidak cukup. Selanjutnya adalah nomor berikutnya, yaitu nomor 18 ya adik-adik. Nah, ini ada suatu informasi atau tema tentang drum minyak ya. Pak Hamid adalah dan seterusnya gitu ya. Oke, ini sebenarnya nggak terlalu panjang, jadi kalian bisa baca juga nggak apa-apa ya. Langsung kita masuk ke pertanyaan. Nah, seperti biasa ini soalnya menentukan benar atau salah ya. Nomor pernyataan yang pertama, nomor 18 ini, luas permukaan drum minimal 2 meter persegi. Nah, ini ada drum dan sebelumnya keterangannya adalah begini. Pak Hamid adalah seorang penjual minyak. Biasanya minyak dikemas dalam sebuah drum besar dengan diameter. Nah, di sini kita dapat informasi ini untuk menjawab soal nomor 1, yaitu diameter drum 56 dan tingginya adalah 85 cm. Terus untuk memudahkan mengambil minyak, Pak Hamid memasang pompa otomatis, yang ini maksudnya ya, di atas tersebut. V-nya di sini katanya 22/7. Oke, tadi informasi kita dapat diameter 56 cm, berarti jari-jarinya 28 cm, kemudian tingginya 85 cm. Lihat apakah pernyataan satu ini benar. Luas permukaan drum minimal 2 meter persegi, kita masukkan ke luas permukaan drum. Karena ini berbentuk tabung, kita gunakan luas permukaan tabung, yaitu 2PR dalam kurung R tambah T. Kita masukin, V-nya adalah 22/7, R-nya tadi 28, dikali dengan 28 ditambah tingginya 85. Oke, ini kita coret ya, bagi 7 dapat 4. Oke, selanjutnya adalah 2 kali 22 kali 4 dikali 28 tambah 85 adalah 113. Oke, ini hasilnya adalah 19.888 cm persegi ya. Atau kita bikin menjadi meter persegi, yaitu 1,988 meter persegi. Dengan demikian pernyataan yang pertama ini salah. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Volume maksimal drum adalah 210 liter ya, masih menggunakan data ini. Ini berarti menggunakan volume tabung VR kuadrat T ya. V-nya 22/7 dikali R-nya adalah 28 kuadrat dikali 85 cm kubik nanti hasilnya. Nah, ini berarti kan 28 kuadrat itu 28 kali 28 ya, adik-adik ya, dikali 85. Oke, ini kita coret. Jadi bagi 7 hasilnya 4 kan. Jadi nanti 22 kali 4 dikali 28 kali 85 adalah 209.440 cm kubik.
Atau kita bikin desimeter kubik 209,440 desimeter kubik. Nah, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ini berarti ini sama dengan 209,440 liter. Oke, volume maksimal drum adalah 210 liter, berarti salah. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Dibutuhkan sedikitnya 136 wadah berbentuk tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 10 cm untuk menampung minyak dalam drum. Oke. Nah, dari soal yang ketiga ini kita dapat informasi baru. Sebelumnya ada tabung kecil. Jadi, minyak yang ada di dalam drum besar ini yang berukuran jari-jari sekian dan tinggi sekian itu akan dipindahkan ya ke dalam wadah berbentuk tabung dengan diameter sekian dan tinggi sekian. Oke, kita dapat nih ya. Wadahnya itu berjari-jari 7 dan tinggi 10. Maka banyak wadah, kita misalkan N, itu nanti sama dengan volume drum dibagi dengan volume wadah. Ya, kita masukkan ke volume drum ya, P kali 28 kali 28 kali 85. Ya, R-nya itu yang ini. Dan yang ini volume wadah, P kali 7 kali 7 ya, R7 dikali dengan 10. Oke. Ini kita coret ya. Dan ini kita coret 28 bagi 7, 4, 28 bagi 7, 4. Jadi 4 dan 4 ya. Oke. Berarti ini 4 dikali 4 dikali 85 dibagi 10. Oke, sehingga dapatnya adalah 136 buah. Jadi dengan demikian pernyataan yang ketiga benar. Oke, berarti untuk nomor 18 ini jawabannya itu adalah salah, salah, dan benar. Sekarang nomor 19, tema sama yaitu drum minyak. Langsung aja ke soalnya ya. Diketahui pompa minyak mempunyai kecepatan 1 liter per menit. Jika pompa dihidupkan selama 3,5 jam, isi minyak dalam drum akan habis. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat pertama di pernyataan yang pertama ini, itu diketahui debit. Debitnya 1 liter per menit. Kita rubah ke dalam per jam ya. Berarti 60 liter per jam. Nah, volumenya di soal sebelumnya, volume drum itu diketahui adalah 209,440 liter. Ya, 440 liter. Dan yang ditanyakan apakah isi drum ini akan habis disedot ya dengan debit sekian dalam waktu 3,5 jam. Kita lihat ternyata hasilnya adalah 209,440 dibagi 60 itu 3,4906. Sehingga dengan demikian dalam 3,5 jam isi minyak di dalam drum akan habis. Oke, berarti pernyataan pertama itu benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua ya. Untuk menampung setengah volume drum dapat digunakan wadah berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm sebanyak 105 buah. Berarti kita mau mencari banyak wadah berbentuk kubus untuk menampung isi drum ini, setengah volume drum ini ya. Jadi misalkan panjang isinya adalah 10 cm, maka N itu volume setengah drum kita bagi dengan volume wadah. Wadahnya berbentuk kubus, yaitu setengah dikali 27 dikali 28 dikali 28 kali 85 dibagi dengan 10 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah 104,72. Dengan demikian bahwa pernyataan yang kedua ini itu betul ya, bahwa setengah volume drum ini akan bisa dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm sebanyak 105 buah kubus. Oke, dengan demikian pernyataan yang kedua ini benar ya. Kita lihat sekarang pernyataan yang ketiga. Jika pompa minyak mempunyai kecepatan 1,5 liter per menit, maka dibutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk memindahkan minyak ke dalam 10 wadah berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 25 cm. Di sini diketahui bahwa debitnya adalah 1,5 liter per menit dan waktunya adalah 2 jam. Itu benar gak? Itu kalau ini kan dikaliin berarti nanti jadi volume ya. Itu bisa dipindahkan ke dalam wadah berbentuk tabung berdiameter 28 dan tinggi 25 sebanyak 10. Oke, sekarang gini. Diameternya diketahui 1,5 liter per menit, kita rubah menjadi jam ya. Jadi 90 liter per jam. Oke. Dan waktunya yang dibutuhkan untuk memindahkan isi drum tersebut itu adalah 2 jam gitu ya. Nah, volume 10 wadah berarti 10 dikali 22 per 7 dikali 14 dikali 14 kali 25 ya, karena dia wadahnya berbentuk tabung.
Oke, berarti 10 kali 22 kali 2 kali 14 kali 25 diperoleh 154.000 cm3 atau sama dengan 154 liter. Ya, 154 liter. Nah, apa namanya, ini sama nggak nih volume ini nanti dengan kalau debit dikalikan waktu itu kan jadi sebuah volume, ya. Jadi volumenya itu sama dengan debit dikali waktu, yaitu 90 kali 2 adalah 180 liter. Oh, ternyata volume perkalian debit dengan waktu dengan volume ini nggak sama. Dengan demikian bahwa pernyataan nomor ketiga ini adalah salah, ya. Salah. Oke. Jadi untuk nomor 19 ini jawabannya adalah benar, benar, dan salah. Nomor 20, ya. Nomor 20, adik-adik, kita lanjutkan. Temanya adalah tentang informasi yang diberikannya adalah tentang selamatkan air kita. Nah, di sini ada infografis, ya. Tahukah kamu beberapa info penting ya buat kalian? Oke, ini bisa kita baca, tapi lagi-lagi saya selalu menyarankan untuk soal KM ini langsung aja kita masuk ke soal, ya, karena kita dibatasi oleh waktu, ya. Volume air dalam gayung yang terisi penuh air, ya. Volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah berapa liter? Nah, ini ada informasi, ya. Di sini ada teks bacaan terkait dengan penggunaan air, ya, penggunaan air yang sering kita pakai sehari. Oke, penggunaan air berbeda dan seterusnya. Dan rata-rata konsumsi tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci tiap hari adalah 60 liter. Nah, di sini karena ditanyakan volume air dalam gayung yang terisi penuh. Nah, di sini di kalimat terakhir ini ada nih. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung. Nah, dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. Tingginya 3,14. Berarti maksudnya volume air dalam gayung itu adalah yang ini, ya. Oke, jadi di sini kita kasih tanda bahwa gayung itu berbentuk tabung, ya, dan biasanya dia memiliki diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. Maka luasnya volumenya berapa, ya. Kita seperti biasa, berarti diketahui diameter dapat jari-jari, ya. Tingginya 13,5, kita masukkan ke rumus volume, ya. Volume gayung, ya, berarti ya 3,14 dikali 6 kuadrat dikali 13,5, yaitu 1526,04 cm3, atau kita bulatkan menjadi ke dalam liter, ya, kita rubah ke dalam liter jadi 1,53 liter, ya. Jadi itu jawabannya nomor 20 itu 1,53 liter. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 21, adik-adik. Kita lihat soalnya. Kirno memiliki ember mandi berbentuk tabung berdiameter 35 cm dan tingginya 46 cm berisi penuh air. Berdasarkan info pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, air pada ember Kirno dapat dipakai untuk titik-titik kali mandi. Berapa kali mandi maksudnya, ya? Nah, jadi kita udah baca soalnya nih, ya, adik-adik. Nah, kita mau mencari apa nih dari info ini, ya. Di sini kan udah diketahui di soal itu ember berukuran berbentuk tabung berdiameter sekian 35 dan tinggi 46. Nah, berarti kita butuh info tentang pemakaian air saat mandi. Nah, kita baca di sini atau di sini bahwa katanya di sini ada poin nih, ya. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Oke, ya. Berarti info ini kita pakai nih untuk menjawab soal ini. Jadi mandi dengan gayung menghabiskan sekitar 15 liter air. 15 liter air itu sama dengan 15.000 cm3, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ember berukuran diameternya 35 cm, jari-jarinya 17,5 cm, tingginya 46 cm. Nah, air pada ember dapat dipakai untuk berapa kali mandi? N kali mandi misalkan. Maka N itu adalah nanti volume ember kita bagi dengan 15.000, ya. 15.000 yang ini nih. Sehingga 3,14 dikali 17,5, ya. R-nya itu 17,5 kali 17,5 dikali dengan 46. Dibagi dengan 15.000.
Nah, perhitungan ini hasilnya adalah 44.234,75 nanti dibagi dengan 15.000. Hasilnya adalah 2,948 atau sekitar 3. Maka air pada ember Kirno dapat dipakai untuk 3 kali mandi ya. Itu nomor 21. Jadi jawabannya adalah 3 kali mandi. Nah, sekarang nomor 22 ya, masih sama temanya tentang selamatkan air kita. Soalnya begini, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Kita lihat pernyataan yang pertama dari nomor 22. Apakah benar untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air? Oke, adik-adik, kalian bisa lihat lagi informasi yang tadi diberikan. Diketahui bahwa mandi dengan gayung menghabiskan sekitar 15 liter air, ya, atau sekitar 15.000 cm kubik, ya. Nah, sesuai jawaban nomor 20, kita sudah ngitung tadi bahwa volume 1 gayung sekitar 1,5 liter, ya. Maka untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 15 dibagi dengan 1,5 yaitu 10 gayung 10 gayung air. Dengan demikian pernyataan yang pertama ini benar. Selanjutnya kita lihat pernyataan yang kedua. Setiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Nah, di infografis ini kita sudah dapat ada informasi bahwa keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter per hari. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa volume 1 gayung sekitar 1,5 liter. Nah, keran bocor itu adalah keran bocor itu akan membuang air hingga 13 liter per hari, ya. Berarti kalau harinya kita rubah ke dalam jam, 1 hari itu kan 24 jam. Jadi 13 liter dibagi dengan 24 jam. Maka dalam 1 jamnya itu akan terbang 0,54 liter per jamnya. Gitu ya. Dengan demikian, tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor tidak sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Oke. Berarti nomor 2 ini pernyataannya adalah salah, ya. Berikutnya adalah pernyataan yang ketiga, nomor 22. Untuk membuat 1 rim, 500 lembar kertas A4 seberat 30 gram membutuhkan 500 liter air. Nah, untuk menentukan pernyataan ketiga ini benar atau salah, coba kita lihat lagi infografis di sini, ya. Nah, katanya memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air. Oke. Berarti 1 lembar kertas A4 80 gram itu butuh 10 liter air. Maka untuk memproduksi 1 rim atau 500 lembar kertas yang sama, maka kita butuh 500 kali 10 liter air, ya. Yaitu sama dengan 5.000 liter air. Dengan demikian di pernyataan ini disebutkan 500 liter air, harusnya 5.000 liter air, berarti salah. Sekarang yang pernyataan yang keempat, banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang menggunakan gayung. Nah, kita lihat di sini. Mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100 sampai 300 liter air. Oke? Maka dari sini kita dapat informasi bahwa mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100 sampai 300 liter air setara dengan 6 orang mandi menggunakan gayung. Nah, mandi dengan gayung menghabiskan sekitar 15 liter air. Nah, di sini ya, mandi dengan gayung menghabiskan sekitar 15 liter air. Maka itu M orang ini berapa? Maka kita hitung dari sini nih. Berarti 100 kita bagi 15. Jadi antara 100 bagi 15 sampai dengan 300 bagi 15, yaitu tadi kasaran 6,6 sampai 20 orang menggunakan gayung, ya. Berarti banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung, itu adalah benar, ya. Oke, dengan demikian untuk nomor 22 ini jawabannya adalah benar, salah, dan benar. Selanjutnya adalah nomor 23, ya. Stimulusnya atau informasi yang diberikan itu adalah tentang tenda kemah. Ada gambar tenda, ya. Kemudian di sini ada keterangan dan seterusnya, ya. Nah, kita langsung aja ke soal tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Pertama, luas permukaan tenda tanpa alas adalah 30 meter persegi. Jadi tanpa yang berukuran 4x3 ini, ya.
Kita lihat sebelumnya, kita butuh ini nih, panjang sisi miring segitiga. Itu kita cari. Jadi lihat ini, itu adalah sebuah segitiga ya, 2 kuadrat ditambah dengan ini, itu adalah sisi ini adalah 3 bagi 2 ya, yaitu 1,5, di sini pun 1,5. Jadi 3 per 2 kuadrat, 2 kuadrat adalah 4, 1,5 kuadrat adalah 2,25. Kita jumlahin jadi 6,25. Akar dari 6,25 itu adalah 2,5 meter ya. Nah, luas permukaan tenda tanpa alas berarti nanti 2 kali luas segitiga yang ini ditambah dengan 2 kali luas persegi panjang, yaitu 2 kali setengah kali 3 kali 2 ditambah dengan 2 kali 2,5 dikali dengan 4. Oke, jadi 6 ditambah 20 hasilnya 26 meter persegi. Dengan demikian pernyataan yang satu ini adalah salah. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Tinggi prismanya adalah 4 meter. Katanya luas permukaan tenda dengan alas adalah 44 meter persegi. Ya, 44 meter persegi. Nah, luas permukaan tenda dengan alas kita gunakan rumus 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali dengan tinggi prisma. Ini kan sebetulnya luas permukaan prisma ya. Lanjut, 2 kali setengah dikali 3 kali 2 ditambah dengan, nah keliling segitiganya itu kan berarti ini 2,5 tambah 3 ditambah dengan 2,5 ya, 3 tambah 2,5 tambah 2,5 dikali dengan tinggi prismanya adalah 4. Hasil perhitungan ini adalah 6, hasil perhitungan ini adalah 32. Jadi 32 tambah 6 itu adalah 38 meter persegi. Oke, berarti pernyataan yang kedua pun salah. Oke, berarti nomor 23 ini jawabannya adalah salah dan salah. Nomor berikutnya yaitu nomor 24 ya, tentang tenda kemah juga ya. Masih sama ya, yang menentukan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan yang disediakan. Tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang pertama, biaya minimal untuk membuat tenda tanpa alas adalah 750.000. Oke, benar atau salah? Nah, sebelumnya di informasi ini ada keterangan bahwa katanya Budi dan beberapa temannya berencana camping untuk mengisi liburan akhir tahun ya. Untuk itu mereka bersiap mengumpulkan perlengkapan apa saja yang harus dibawa. Salah satunya adalah tenda. Bahan untuk membuat tenda adalah 25.000 per meter persegi. Khusus untuk alas 50.000 rupiah dikarenakan bahan lebih tebal. Nah, kita lihat. Pernyataan pertama katanya biaya minimal untuk membuat tenda tanpa alas ya, tanpa alas adalah 750.000. Benar nggak? Mari kita lihat. Di nomor sebelumnya kita udah tahu bahwa luas tenda tanpa alas itulah 26 meter persegi. Jadi ini kita gunakan untuk menghitung biaya ya, membuat tenda tanpa alas. Jadi biaya minimal untuk membuat tenda tanpa alas kita misalkan sebagai M ya. Maka M itu adalah luas tenda tanpa alas dikali dengan 25.000 ya. Jadi nanti 26 dikali 25.000 yaitu 650.000. Oke, 650.000. Dengan demikian pernyataan nomor 1 ini adalah salah. Oke. Terus yang pernyataan yang kedua, biaya minimal untuk membuat tenda dengan alas adalah 1.400.000. Benar apa salah? Nah, juga sama, ini kita gunakan luas tenda tanpa alas 26 meter persegi ditambah dengan luas alas tenda ya. Luas alas tendanya adalah 3 kali 4 yaitu 12 meter persegi. Sehingga untuk menentukan menghitung biaya minimal ya untuk membuat tenda dengan alas, misalkan M, itu adalah nanti luas tenda tanpa alas kita kalikan 25.000 ditambah dengan luas alas dikali 50.000. Kenapa saya bedakan? Karena di sini khusus untuk alas 50.000 dikarenakan bahan lebih tebal. Jadi biayanya beda. Jadi kita bedakan gitu ya. Oke, tadi luas tenda tanpa alas adalah 26 dikali 25.000. Lalu kemudian luas alasnya 12. 12 dikali 50.000 ya. 26 kali 25.000 adalah 650.000. 12 kali 50.000 adalah 600.000. Oke, ini kita jumlahkan hasilnya adalah 1.250.000. 1.250.000. Dengan demikian pernyataan yang kedua ini itu salah. Oke ya. Nah, jadi untuk nomor 24 ini jawabannya adalah salah dan salah. Oke adik-adik, kita mulai dengan soal nomor 25 ya, yang diawali dengan informasi atau stimulus tentang perpustakaan. Di sini ada bacanya ya, seperti biasa, dan juga ada grafik ya. Nah, kita langsung
menuju ke soal, ya langsung kita baca soal. Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan bulan Januari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah, oke, berarti pada nomor 25 ini kita butuh data pada bulan Januari, jumlah pengunjung pada bulan Januari dari tahun 2014 sampai 2015. Nah, setelah kita baca sekilas, ternyata data itu ada di sini, ada di grafik. Oke ya, ada di grafik. Ini tahun 2014, ini 2015, dan ini tahun 2016. Maka menentukan rata-ratanya itu adalah dengan cara kita jumlahkan aja ini semua ya. 446 ditambah 1068 ditambah dengan 2014, kita bagi 3 ya. Yang ini kita jumlahkan hasilnya 3528 bagi 3 adalah 1176. Yaitu berarti jawabannya lah yang B. Sekarang nomor 26. Tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Kita lihat yang pertama. Pernyataan yang pertama. Rata jumlah pengunjung perpustakaan terbesar tahun 2014 sampai 2016 terjadi di bulan April. Nah, oke. Kalian lihat pada bulan April ya. Benar gak ya rata? Ini maksudnya rataan ya. Rataan jumlah pengunjung perpustakaan terbesar tahun 2015 sampai 2016 terjadi bulan April. Betul gak? Sebetulnya kalau data ini ditampilkan dalam bentuk grafik begini tuh enak gitu ya. Ternyata kita lihat yang tahun 2016 saja itu ada yang data lebih tinggi daripada bulan April, yaitu bulan Maret. Begitu pula tahun 2015 ada yang lebih tinggi, yaitu bulan Maret 2016. Begitu pula yang bulan tahun 2014 itu ada yang lebih tinggi, yaitu bulan Maret. Dengan demikian, rataan itu terjadi bukan di bulan April, tapi di bulan Maret. Dengan demikian, pernyataan yang pertama ini adalah salah, gitu ya. Jadi rataan pengunjung terbesar terjadi seharusnya bukan di bulan April, tapi di bulan Maret. Sekarang kita lihat yang kedua. Pernyataan yang kedua. Rataan jumlah pengunjung perpustakaan terkecil tahun 2015 sampai 2016 terjadi di bulan Juli. Bulan Juli kita lihat. Ini kalau kita lihat, pada tiap tahunnya itu bulan Juli itu merupakan terendah, gitu ya, datanya menunjukkan terendah. Dengan demikian, maka rataannya pun akan menunjukkan terendah juga bulan Juli. Oke ya, berarti pernyataan ini, pernyataan yang kedua ini adalah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan pengunjung jumlah perpustakaan terbesar dari bulan Februari ke bulan Maret. Kita lihat bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2015. Ya, betul nggak terjadi peningkatan pengunjung yang paling besar ya pada tahun 2015? Oke, di sini peningkatannya kalau kita bandingkan dengan bulan Januari ya, pada bulan Februari ke bulan Maret itu bertambah 157, tapi dari bulan Januari ke bulan Februari itu bertambah 159. Dengan demikian, peningkatan terbesar terjadi pada bulan Januari sampai bulan Februari. Oke, otomatis pernyataan yang ketiga ini adalah salah. Oke ya, jadi untuk nomor 26 ini jawabannya itu adalah salah, benar, salah. Selanjutnya adalah nomor 27 ya, bentuk soal masih menentukan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan berikut ya. Tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang pertama, setiap tahun jumlah pengunjung perpustakaan di bulan Maret adalah yang paling banyak. Oke, kita lihat di bulan Maret itu memang kelihatan, misalkan nih tahun 2016 dibanding bulan-bulan lainnya, tahun 2015 dia paling tinggi. Begitu pula 2015. Ya, dia paling tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Tapi di bulan Maret itu terjadi pengecualian, karena pada bulan, kalau kita banding bulan Maret sama bulan Juni di tahun 2014 itu masih lebih tinggi bulan Juni. Dengan demikian, pernyataan yang pertama ini bahwa setiap tahun jumlah pengunjung perpustakaan di bulan Maret adalah yang paling banyak, itu salah, gitu ya. Karena ada di bulan Juni itu lebih tinggi daripada di bulan Maret pada tahun 2014. Nah, sekarang pernyataan yang kedua.
setiap tahun jumlah pengunjung perpustakaan di bulan Juli adalah yang paling sedikit. Kita lihat bulan Juli. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, tahun 2014 itu lebih rendah dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Begitu pula tahun 2015 lebih rendah dibanding bulan-bulan lainnya. Pun demikian tahun 2016 itu menunjukkan data lebih rendah dibanding bulan-bulan lainnya. Dengan demikian pernyataan yang kedua ini benar. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada tahun 2015 dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 20%. Nah, tahun 2015 dari bulan Mei ke bulan Juni itu emang terjadi penurunan, tapi benar gak dia 20%? Coba kita lihat besarnya penurunan berapa, yaitu bulan Mei 1862 kita kurangi dengan 1545 pada bulan Juni, kita bagi dengan 1862 kali 100%. Berarti hasil perhitungan ini adalah 317 dibagi 1862 kali 100% diperoleh 17,02%. Oke, berarti pernyataan yang ketiga ini salah ya. Kalau terjadi penurunan sebesar 20%, harusnya sebesar 17,02%. Oke, jadi untuk nomor 27 ini jawabannya adalah salah, benar, salah. Sekarang nomor 28, adik-adik ya. Soalnya adalah dari tahun ke tahun, jumlah pengunjung perpustakaan selalu meningkat. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Ya, ini soal uraiannya. Jika ya atau tidak, jelaskan. Nah, jadi nanti kita butuh penjelasan. Nah, jadi sama ya, untuk menjawab nomor 28 ini kita cukup melihat grafik aja. Ya, apakah benar terjadi peningkatan dari tahun ke tahun jumlah pengunjung perpustakaan selalu meningkat? Kita lihat pada setiap bulannya. Itu pada setiap bulannya, pada tiap tahunnya itu menunjukkan diagramnya itu selalu lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan sangat jelas terlihat bahwa emang benar ya, dari tahun ke tahun jumlah pengunjung perpustakaan selalu meningkat. Jadi kita jawab ya, karena terlihat jelas dari grafik yang disajikan pada setiap bulannya di tahun berikutnya menunjukkan data selalu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Oke ya, jadi itu jawabannya untuk nomor 28. Oke, sekarang lanjut ke nomor 29 ya adik-adik. Di sini temanya adalah atau informasi yang diberikan tentang ujian nasional. Oke, kita langsung aja menuju ke soal. Nilai pernyataan yang pertama, jadi nomor 29 menentukan benar atau salah ya, dari beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama, nilai UN Bahasa Inggris dari tahun 2016-2017 sampai 2017-2018 memiliki penurunan yang paling tinggi. Oke ya, jadi cukup kita lihat di grafik ini ya, benar gak nih nilai UN Bahasa Inggris 2016-2017 itu memiliki penurunan ke 2017-2018 itu memiliki penurunan yang paling tinggi. Kita lihat di bahasa Inggris ya, dia penurunannya bahasa Inggris sebesar ya 61,63 turun menjadi 42,75 yaitu 18,93 poin ya. Nah, ternyata ada bidang studi lain yaitu matematika, penurunannya sebesar 61,77 ke 36,40 ya, maka besar penurunannya 25,37. Ternyata matematika lebih tinggi ya dibanding bahasa Inggris. Dengan demikian pernyataan yang pertama ini salah. Nah, sekarang kita lihat ke pernyataan yang kedua. Rata-rata nilai UN IPA dari tahun 2015 2016 ke 2016-2017 adalah yang paling rendah. Betul gak nih? Kita lihat yang IPA. Nah, yang IPA ini adalah rata-ratanya berapa? Rata-rata IPA kita lihat 52,58 ditambah 60,73, kita bagi 2 berarti ya 56,655. Ada gak yang lebih, di sini kan lebih rendah, ada gak yang lebih rendah dari yang IPA di tahun 2015 ke 2016 ke 2017. Coba kita lihat kalau dilihat dari grafik kan ya, yang dekat-dekat itu adalah matematik ya. Nah, matematik coba kita lihat, rataan matematikanya berapa? 61,77 ditambah 51,64 bagi 2, 113,41 bagi 2 adalah 56,705. Oke, berarti katanya rata-rata nilai UN IPA tahun 2015-2016 ke 2016-2017 adalah yang paling rendah. Itu betul ya. Ya, betul ya. Jadi pernyataan yang kedua benar. Sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Nilai UN Matematika dari tahun ajaran 2015-2016
ke 2016-2017 mengalami kenaikan sekitar 25%. Kita lihat di matematika ya. 2015 ke 2016, apakah benar kenaikannya 25%? Kita lihat ya. Maka kenaikan nilai UN matematika itu kita lihat 51,77 dikurangin dengan 51,64 dibagi 51,64 dikali dengan 100% ya. Sehingga kenaikannya sebesar 19,62% ternyata. Oh, berarti nomor 3 ini salah. Oke, itu nomor 29 berarti jawabannya adalah salah, benar, salah. Nah, sekarang kita lihat nomor 30, masih menentukan benar atau salah ya pernyataan di bawah ini. Nilai UN Bahasa Indonesia dari tahun ke tahun selalu paling tinggi. Nah, ini dari grafik terlihat bahwa bahasa Indonesia itu pada tiap tahunnya itu dibanding bidang studi lain itu adalah paling tinggi. Dengan demikian pernyataannya ini nomor 1 benar. Sekarang kita lihat nilai UN matematika dari tahun ke tahun selalu paling rendah. Betul gak nih? Kita lihat di matematika. Dari tahun ke tahun itu selalu paling rendah dibanding dibanding bidang studi lain. Ternyata ada pada tahun 2016-2017 itu ada yang lebih rendah daripada matematika, yaitu IPA ya. Matematika 61,77, IPA 60,75. Oke, berarti pernyataan yang kedua ini salah. Sekarang kita lihat yang pernyataan yang ketiga. Rata-rata nilai UN Bahasa Indonesia selama 3 tahun adalah 64,68. Oke, kita lihat yang di nilai Bahasa Indonesia ya. Rata Bahasa Indonesia yaitu 70,83 ditambah 62,36 ditambah dengan 61,40 ya. Kita bagi 3 yaitu 194,59 dibagi 3 adalah 64,86. Jadi bukan 64,68 tapi 64,86. Berarti pernyataan yang ketiga adalah salah, nomor 30. Dengan demikian nomor 30 ini jawabannya adalah benar, salah, salah. Nah, sekarang kita lihat nomor 32. Nomor 32 adalah informasi yang diberikan berupa grafik ya tentang COVID-19 di DKI Jakarta ya. Ini ada keterangannya. Oke, seperti biasa kita langsung menuju ke soal. Berdasarkan diagram tersebut, kelompok usia berapakah yang diduga mudah terinfeksi COVID-19? Nah, ini untuk menjawab ini kita cukup lihat ya di grafik ya. Berdasarkan diagram tersebut, kelompok usia berapakah yang diduga mudah terinfeksi COVID-19? Jadi ini grafik ini menunjukkan gender yaitu jenis kelamin dan umur ya. Berdasarkan umur dan jenis kelamin, banyaknya pasien yang berstatus ODP ya dan pasien dalam pantauan atau PDP ya. ODP orang dalam pantauan dan pasien dalam pantauan, artinya mereka yang terkonfirmasi besar kemungkinan positif ya terinfeksi COVID-19. Nah, berdasarkan diagram tersebut, kelompok usia berapakah yang diduga mudah terinfeksi COVID-19? Ternyata kita lihat di kelompok usia 20 hingga 29 tahun pada jenis kelamin perempuan itu memiliki jumlah terbesar ya, terbanyak. Dengan demikian yang kelompok usia yang diduga mudah terinfeksi COVID-19 itu adalah perempuan usia 20 sampai 29 tahun. Jawabannya yang C. Sekarang ke nomor 32. Nomor 32 menentukan benar atau salah ya pernyataan-pernyataan ini. Nah, kita lihat dari pernyataan yang pertama ya. Peluang perempuan usia 30 sampai 39 tahun ya. Jadi perempuan usia 30 sampai 39 tahun di sini 230 menjadi terduga terinfeksi COVID-19 kurang dari perempuan usia 20 sampai 29 tahun. Betul gak? Nah, di sini ternyata yang 20 sampai 29 tahun lebih banyak. Berarti bukan kurang ya, tapi peluang perempuan usia 30 sampai 39 terinfeksi menjadi terduga terinfeksi kurang dari peluang perempuan usia 20 sampai 29 tahun. Oke, berarti yang 39 lebih kecil daripada 20 sampai 29. Dengan demikian pernyataan yang pertama ini adalah benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Peluang perempuan usia 40 sampai 49 tahun, berarti yang ini ya, 40 sampai 49 tahun, itu sebanyak 129, menjadi terduga terinfeksi COVID-19 lebih dari peluang perempuan usia 50 sampai 59. Benar gak? Nah, ternyata yang 40 sampai 49 lebih banyak daripada yang 50 sampai 59. Dengan demikian pernyataan yang kedua juga benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Peluang laki-laki usia 20 sampai 29, berarti yang ini ya.
menjadi terduga terinfeksi COVID-19 kurang dari peluang laki-laki usia 40-49. Nah, laki-laki usia 40-49. Di sini yang 20-29 lebih banyak daripada yang laki-laki. Jadi kalau pernyataannya kurang, berarti salah. Harusnya lebih lebih dari ya, harus bukan kurang dari. Dengan demikian pernyataan yang ketiga ini salah. Karena yang 20-29 lebih banyak dibanding dengan yang 30-39. Sekarang yang pernyataan yang keempat, peluang laki-laki usia 40-49, kita lihat 40-49 itu kan 128. Menjadi terduga terinfeksi COVID-19 lebih dari peluang laki-laki usia 50-59. Nah, di sini yang 50-59 lebih banyak dibanding yang usia 40-49. Oke, berarti pernyataan yang keempat ini adalah kalau perkataannya lebih dari ya, yang 40-49 itu salah ya, harusnya kurang dari 50-59. Dengan demikian nomor 4 ini jawabannya salah ya. Oke, untuk nomor 32 berarti jawabannya itu adalah benar, salah, salah. Nomor berikutnya yaitu nomor 33 ya. Nomor 33 di sini informasinya dan infografisnya tentang dart ya, sebuah permainan ya. Sebuah permainan yang biasanya mungkin diantara kalian sering atau pernah memainkan ini ya, permainan ini. Terus di sini ada keterangannya. Seperti biasa kita langsung masuk ke soal. Nanti dari soal baru kita cari informasi yang dibutuhkan di teks. Nomor 1, pernyataan pertama, Komar memiliki 3 dat. Kemungkinan nilai tertinggi yang didapat Komar adalah 180. Oke. Nah, dat ya. Di sini saya baca dulu ya. Bermain dat adalah cara yang menyenangkan untuk meluangkan waktu bersama teman. Cara bermain adalah dengan melemparkan dat ke papan. Jadi ini nanti kita lemparkan ke papan ini ya. Dat yang menancap di tengah papan di sini nih. Bull's eyes ya. Nilainya 50. Jadi nanti kalau misalkan datnya tepat di sini, itu nilainya 50. Nilai double atau ganda diberikan saat dat menancap di lingkaran bagian luar. Jadi di sini ini ada lingkaran bagian luar, ya. Kalau nanti datanya jatuh di sini, maka dia akan mendapatkan poin double. Misalkan di 6 nih, maka nanti double 6, jadi 6 kali 2 gitu ya. Terus nilai triple lipat 3 diberikan saat dat menancap di lingkaran bagian dalam. Ya, jadi nanti kalau datnya itu jatuh di sini nih, ya, maka dia lipat 3 atau nanti dikali 3. Misalkan dia jatuhnya nanti di 5, maka nanti poinnya 5 kali 3. Oke, nah itu ya aturannya. Nah, jika dot tidak mengenai papan, maka tidak mendapatkan nilai ya. Oke, kita lihat tadi balik lagi ke pernyataan pertama, si Komar memiliki 3 dat, maka kemungkinan nilai tertinggi yang didapat si Komar adalah baik 3 dat. Berarti kemungkinannya biar dia maksimal itu dia akan jatuh di lingkaran bagian dalam dan di garis 20. Maka dia akan mendapatkan 3 kali nilai triple pada angka 20. Maka kita hitung 3 kali 3 dikali 20 ya. 3 ya, 3 kali melempar kan. Nah, ini jatuhnya di poin 20 di lingkaran bagian dalam berarti kan triple. Jadi 3 kali 3 kali 20 hasilnya adalah 180. Oke, berarti pernyataan yang pertama ini adalah benar. Oke. Sekarang pernyataan kedua, Komar memiliki 2 dat ya. Komar memiliki 2 dat, kemungkinan nilai tertinggi yang didapat Komar adalah 100. Nah, itu mungkinnya benar gak nih? Kita lihat ya. Jadi 2 dat. Kemungkinan nilai tertingginya adalah 2 dikali nilai triple pada angka 20 ya. Ya, jadi 2 si dat ini dilempar ke Komar, dua-duanya ke lingkaran bagian dalam dan tepat di garis 20 ya. Maka 2 kali nilai triple pada angka 20 sehingga 2 kali 3 dikali 20 120. Oke, berarti pernyataan yang kedua ini salah. Sekarang pernyataan yang ketiga, Komar memiliki 3 dat. 2 dat menancap di lingkaran bagian luar ya. Kemungkinan nilai tertinggi yang didapat Komar adalah 110. Oke. 2 dat di area sini dia menancapnya ya, di lingkaran bagian luar. Oke. Maka 2 kali nilai double pada angka 20 kemungkinannya dan 1 kali nilai triple pada angka 20. Ya, jadi yang di lingkaran luar itu dia tepat di garis 20. Berarti 2 kali nilai double pada angka 20 dan
satu lagi di lingkaran bagian dalam di garis 20 juga. Sehingga kita tulis nih 2 kali nilai double pada angka 20 berarti 2 kali 2 dikali 20 ditambah dengan, karena 1 kali nilai triple, 1 kali 3 kali 20. 2 kali 2 kali 40 kali 20 adalah 80 ditambah dengan 60. Hasilnya adalah 140. Oke, pernyataan ketiga adalah benar. Sekarang kita lihat pernyataan keempat. Komar memiliki 3 dat. Satu dat menancap di tengah papan, ya. Jadi di sini di bull eyes. Berarti kan dia poin 50 tuh. Maka kemungkinan nilai tertinggi yang didapat Komar adalah berapa? Oke. Jadi kemungkinannya gini. Dia yang udah pasti ya, satu dat menempel di tengah-tengah, ya artinya di nilai bull eyes. Maka kemungkinan yang kedua, biar nilainya maksimal adalah 2 kali nilai triple pada angka 20. Oke. Nilai bull eyes itu adalah 50. Jadi nanti 1 kali 50 ditambah 2 kali nilai triple, 2 kali 3 dikali dengan 20. Oke ya. 2 kali 3 dikali 20 adalah 120 ditambah dengan ya 50 tambah 120. Yaitu jawabannya 170. Oke, berarti nomor 4 ini benar ya jawabannya. Dengan demikian, adik-adik nomor 33 jawabannya adalah benar, salah, benar, benar. Kita lanjut ke nomor 34. Wildan, masih tentang dat ya, masih tentang dat. Kita lihat adik-adik. Soalnya begini. Wildan memiliki 3 dat dan berharap mendapatkan nilai 100 dari 3 pelemparannya. Tentukan ada berapa kemungkinan yang dapat terjadi agar harapan Wildan tercapai. Sebutkan minimal 4 kemungkinan yang terjadi. Nah, kemungkinannya banyak ya. Pertanyaannya kan tadi tentukan ada berapa kemungkinan yang dapat terjadi agar harapan Wildan tercapai. Ya, terus sebutkan minimal 4 kemungkinan yang terjadi. Oke. Jadi jawabannya adalah ada 12 kemungkinan. Baik, nanti mungkin kalian akan menjawab soal ini, ketika menjawab sini hanya menyebutkan 4, tapi semuanya itu ada 12 kemungkinan. Tapi kemungkinannya ada berapa, kemungkinan apa saja itu disebutkannya 4 saja. Tapi saya akan menyebutkan ke-12-nya. Mungkin salah satu 4 diantaranya adalah jawaban kalian. Kita lihat ya, kemungkinan yang pertama adalah nilai double pada angka 10 berarti terjadi 2 kali ditambah nilai triple pada angka 20. Jadi nanti 2 kali 2 kali 10 ditambah 1 kali 3 kali 20. 40 tambah 60 itu 100. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, nilai double pada angka 13 terjadi 2 kali ditambah nilai triple pada angka 16 1 kali. Jadi nanti 2 kali 2 kali 13 ditambah 1 kali 3 kali 16, yaitu 52 tambah 48 sama dengan 100 ya. Kemungkinan yang ketiga, nilai double pada angka 16 terjadi 2 kali ditambah nilai triple pada angka 12 terjadi 1 kali. Sehingga nanti nilainya 2 kali 2 kali 16 ditambah 1 kali 3 kali 12 sama dengan 64 ditambah 36, yaitu 100 ya. Nah, kemungkinan yang keempat, nilai double pada angka 19 terjadi 2 kali ditambah nilai triple pada angka 8, yaitu sama dengan 2 kali 2 kali 19 ditambah 1 kali 3 kali 8, yaitu 76 kali 24, 100. Atau kemungkinan yang kelima, nilai double pada angka 20 ditambah nilai triple pada angka 20 ditambah tidak mengenai papan dat. Jadi datnya dilempar, dia nggak kena papannya sama sekali. Jadi nanti nilainya 1 kali 2 kali 20 ditambah 1 kali 3 kali 20 ditambah dengan 1 kali 0 sama dengan 100 juga. Mungkin di antara kalian ada yang sampai 4 dari 5 ini itu udah benar ya. Oke, kemungkinan yang keenam itu nilai double pada angka 20 ditambah nilai triple pada angka 10 terjadi 2 kali. Jadi nanti 1 dikali 2 kali 20 ditambah 2 kali 3 kali 10. Yaitu 40 tambah 60 sama dengan 100. Nah, kemungkinan selanjutnya adalah yang ketujuh ya, nilai double pada angka 17 terjadi sekali ditambah nilai triple pada angka 11 terjadi 2 kali. Jadi nanti 1 dikali 2 kali 17 ditambah 2 kali 3 kali 11 sama dengan 34 ditambah 66 yaitu 100 ya. Terus kemungkinan yang ke-8, nilai double pada angka 14 terjadi sekali ditambah nilai triple pada angka 12 terjadi 2 kali. Jadi nanti 1 dikali 2 kali 14 ditambah 2 kali 3 kali 12 itu sama dengan 28 ditambah 72, 100 ya. Kemungkinan ke-9, nilai double pada angka 11 ditambah nilai triple pada angka 13 terjadi 2 kali, yaitu 1 kali 2 kali 11 ditambah 2 kali 3 kali 13.
22 ditambah 78 yaitu 100. Nah, nilai kemungkinan yang 10 adalah nilai double pada angka 8 ditambah nilai triple pada angka 14 terjadi 2 kali. Yaitu 1 kali 2 kali 8 ditambah 2 kali 3 dikali 14 yaitu sama dengan 16 ditambah dengan 84 sama dengan 100. Kemungkinan yang 11 nilai double pada angka 5 ditambah dengan nilai triple pada angka 15 terjadi 2 kali ya. 1 kali 2 kali 5 ditambah 2 kali 3 kali 15 sama dengan 10 ditambah 90 yaitu 100. Dan kemungkinan yang terakhir yaitu nilai double pada angka 2 sekali ditambah nilai triple pada angka 16 jadi 2 kali. Jadi nanti 1 ditambah dikali 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 kali 6 kali 16 ya. 2 kali 3 kali 16 sama dengan 4 ditambah 96 itu 100. Nah, kalau nilai kalian kemungkinan 4 kemungkinan yang kalian sebutkan salah satu di antara ini insya Allah benar ya. Jadi ini kan totalnya lemparannya 3 kali dart ya, dimana jumlah nilainya itu harus 100. Jadi jawabannya untuk nomor 34 itu ada berapa kemungkinan yang dapat terjadi? Ada 12 kemungkinan ya. Terus kalian cuma menyebutkan minimal 4 ya dari ke-12 ini. Oke, itu nomor 34. Kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 35. Nah, nomor 35 sekarang temanya adalah peluang ya, tentang uang logam ya. Informasi yang diberikan di sini ada uang logam. Kalian tentu mungkin sering ya atau mungkin punya saat ini di saku kalian atau di tabung kalian ada uang logam. Nah, ini kemudian ada informasi ya. Seperti biasa kita langsung saja menuju ke soal ya. Biasanya informasi ini itu penting ya, tapi tidak jarang juga informasi itu hanya bersifat pengetahuan, penambah pengetahuan aja buat kita. Oke, kita langsung masuk ke soal. Ahmad mempunyai 4 buah uang logam. Kemudian dia melemparkan uang logam tersebut. Bantulah Ahmad menentukan peluang yang mungkin terjadi dari pelemparan yang dilakukannya. Dengan menjodohkan data berikut, catatan peluang yang muncul bisa sama antara hasil pelemparan. Oke, ini tipe soal menjodohkan ya. Di AKM ada model soal menjodohkan ya. Jadi kemungkinannya nanti tidak hanya pilihan ganda aja soalnya itu ya. Bisa juga nanti menjodohkan pilihan ganda ya, pilihan ganda kompleks seperti benar salah, kemudian juga esai atau uraian yang kita menyebutkan juga alasannya. Oke, kita lihat di sini ada tabelnya seperti ini. Nanti apakah yang pernyataan pertama itu nanti cocoknya dengan pilihan yang mana? Kita lihat ya. Di sini katanya Ahmad mempunyai 4 buah uang logam. Oke, pada koin ya, pada peluang ya. Jika ada 4 buah uang logam, biasanya kita menggunakan yang namanya segitiga Pascal. Kalian masih ingat caranya? Ya, kita susun rangkaian bilangan diawali dan diakhiri 1 sehingga membentuk segitiga seperti ini. Oke. Ini diawali 1, nah baris kedua diawali 1, diakhiri 1, baris ketiga. Nah, ini 2 itu adalah 1 tambah 1 sesuai dengan jumlah 2 angka di atasnya. Terus 3 begini, 1, 3, 3 itu 1 tambah 2. 3 yang ini 2 tambah 1. Dan 1 itu selalu ya diawali dan diakhiri dengan 1. 1, yang terakhir 4, 6, 4, 1 gitu ya. Nah, karena katanya 4 buah uang logam, berarti sampai muncul angka 4 setelah 1. Kalau nanti 3 uang logam, berarti sampai muncul angka 3 setelah angka 1. Oke, nah dari sini kita bacanya gimana? Pertama yang ini. Yang ini itu berarti A pangkat 4. Kita bacanya adalah muncul titik sampel keempat-empatnya itu adalah angka munculnya. Gitu ya. Kemudian yang ini kita bacanya, jadi keempat-empatnya angka itu ada 1 titik sampelnya. Kemudian yang ini 4 itu menunjukkan banyaknya titik sampel 3 angka 1 gambar. 6 itu menunjukkan banyaknya titik sampel 2 angka 2 gambar. Dan 4 yang ini menunjukkan banyaknya titik sampel 1 angka 3 gambar. Serta yang satu ini menunjukkan banyaknya titik sampel keempat-empatnya gambar. Oke, kalau 4 buah uang logam, NS-nya itu adalah 2 pangkat 4 ya, yaitu 16. Jadi ingat, untuk menentukan banyak titik sampel pada jumlah koin atau uang logam itulah 2 dipangkat dengan banyaknya koin atau uang logam. Kalau di sini ada 4, berarti nanti 2 pangkat 4 itu 16. Jadi NS-nya 16. Pernyataan yang pertama kita lihat, muncul 2 angka dan 1 gambar. Itu peluangnya gimana? Peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Di sini 2 angka dan 2 gambar. Berarti yang ini titik sampelnya ada berapa? 6 kan?
6 per 16 sama dengan kita sederhanain bagi 2 ya, 3 per 8. Sehingga pernyataan yang pertama ini cocok dengan peluang C, yaitu 3 per 8. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua, peluang muncul satu angka dan 3 gambar. Peluang muncul satu angka dan 3 gambar, berarti di sini satu angka dan 3 gambar. Berarti ini titik sampelnya 4 ya. Maka nanti PA-nya adalah peluangnya adalah 4 per 16, 1 per 4. Nanti dia akan sama dengan pasangannya dengan yang B ya, 1 per 4. Kemudian peluang muncul 3 angka 1 gambar. 3 angka 1 gambar, berarti yang ini titik sampelnya ada 4. Yaitu 4 per 16, 1 per 4. Nah, nanti pasangannya berarti yang 3 ini dengan yang B gitu ya. Kemudian muncul 4 angka. Ya, 4 angka itu di sini ada satu titik sampelnya. Maka nanti peluangnya adalah 1 per 16. Nah, nanti di sini ya, nanti dia pasangannya dengan yang A, yaitu 1 per 16 peluangnya. Peluang muncul 4 gambar. 4 gambar itu ada di sini titik sampelnya 1 ya. Jadi berarti 1 per 16. Maka nanti pasangannya juga dengan A, yaitu 1 per 16. Oke ya, maka ini pasangannya 1 dengan C, 2 dengan B, 3 dengan B, 4 dengan A, 5 dengan A. Oke. Itu nomor 35 ya. Sekarang kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 36 ya, tema tentang uang logam. Oke, menentukan benar salah dari 3 pernyataan ini. Kita lihat ya. Nomor 36, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini masih tentang uang logam. Pernyataan yang pertama, kita lihat, Budi melemparkan 3 mata uang logam sebanyak 40 kali. Frekuensi harapan munculnya 3 sisi angka adalah 8 kali. Oke, ini kalau nomor 36 ini katanya 3 mata uang logam. Jadi sama, kita tentukan dulu titik sampelnya menggunakan segitiga Pascal. Ya, seperti tadi, diawali dan diakhiri dengan 1. Ya, 1, 2, 1. Ya, terus ini 1, 3, 3, 1. Karena 3 mata uang logam berarti sampai muncul angka 3. Ya, sampai sini ya, sampai baris ke berapa ini? 1, 2, 3, sampai baris keempat ya. Oke, kita lihat nih. Ini titik sampel untuk ketiga-tiganya angka. 3, ini banyak titik sampel, 2 angka, 1 gambar itu ada 3. Nah, ini banyak titik sampel untuk 1 angka, 2 gambar. Yang ini banyak titik sampel untuk ketiga-tiganya gambar. Kita lihat ya. Pada koin atau uang logam sebanyak 3, NS-nya itu ada 8. Kita lihat. Budi melemparkan 3 mata uang logam sebanyak 40 kali. Frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang kejadian A dikali dengan banyaknya percobaan. Di sini banyak percobaan apa? 40 kali. Frekuensi harapan yang diminta adalah munculnya 3 sisi angka. 8 kali, benar nggak? Kita lihat ya. Peluang munculnya 3 sisi angka. 3 sisi angka. Ketiga-tiganya angka berarti ya. Titik sampelnya ada 1. Berarti nanti 1 per 8 kita kalikan dengan 40 ya. Kemudian 1 per 8 kali 40 itu hasilnya adalah 5. Berarti 5 kali. Itu benar gak nih pernyataan 1? Salah. Sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Budi melemparkan 3 mata uang logam. Peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah 3 per 8. Oke, 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar. Ya, berarti yang ini ya. 2 angka 1 gambar, titik sampelnya ada berapa? Ya, NA banyaknya kejadian A dan NS-nya titik sampelnya ya. Banyaknya anggota ruang sampel. NA-nya itu adalah munculnya 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar, titik sampelnya ada 3. Berarti 3 per 8. Oh, berarti pernyataan yang kedua ini benar. Sekarang pernyataan yang ketiga. Budi melemparkan 3 mata uang logam. Peluang munculnya sisi gambar adalah tidak mungkin terjadi. Benar gak? Tidak mungkin terjadi. Itu berarti 0 nanti. Kita lihat. Peluang munculnya 3 sisi gambar. Ya. 3 sisi gambar, di sini titik sampel ada 1. NS-nya ada 8, jadi 1 per 8. Oh, ternyata nggak 0, ada, yaitu 1 per 8. Gitu ya. Sehingga pernyataan yang ketiga ini adalah salah. Oke. Jadi ini ya, adik-adik, nomor 36 ini jawabannya adalah salah, benar, dan salah. Mungkin ini saja ya, pembahasan tryout kita kali ini sampai dengan di part yang kedua ya, dari nomor 25 sampai dengan 36. Dan sebelumnya di part pertama ya, mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu kalian, mempersiapkan kalian menjelang ujian AKM yang insya Allah akan dilaksanakan oleh pemerintah di antara bulan September sampai Oktober.
telah kakak ucapkan sampai sini, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sama-sama kita sempurnakan dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822 666 8651 atau 0813 1893 4846. Untuk pendaftaran langsung, kunjungi www.bponline.bintangpelajar.com. Informasi lebih lanjut, follow sosial media kami di